Di dunia yang bising oleh pengakuan, ada satu tipe manusia yang justru berjalan dalam diam. Mereka tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, tidak tergesa menunjukkan pencapaian, tidak gelisah ketika tidak dipuji. Namun anehnya, justru mereka yang paling dihormati. Pernahkah Anda bertemu sosok seperti itu? Tenang, minim kata, tetapi kehadirannya terasa penuh, seolah tanpa usaha, ia memancarkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah manifestasi dari kekuatan psikologis yang disebut quiet confidence, kepercayaan diri yang tidak berisik, tetapi berakar sangat dalam. Di era ketika validasi bisa dihitung dari jumlah likes dan komentar, banyak orang kehilangan pusat gravitasinya. Harga diri naik turun mengikuti respons layar. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin menjadi kuat tanpa pengakuan? Apakah mungkin merasa cukup tanpa tepuk tangan? Relung jiwa adalah tempat di mana pikiran diajak berpikir lebih dalam dan perasaan diberi ruang untuk dipahami dengan tenang. Yang jarang disadari, orang yang paling kokoh justru adalah mereka yang tidak terlihat sedang berusaha tanpa kuat. Quiet confidence lahir bukan dari citra, melainkan dari struktur batin yang tertata. Secara psikologis, ini berakar pada apa yang disebut internal validation system, sistem penilaian diri yang bersumber dari dalam, bukan dari luar. Orang dengan validasi internal tidak bertanya, apa kata orang tentangku? Tetapi, apakah aku sudah selaras dengan nilai yang kupegang? Perbedaan kecil, namun dampaknya radikal. Mengapa orang kuat tidak butuh validasi? Karena mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam psikologi humanistik, individu yang matang memiliki self-concept clarity, kejelasan tentang siapa dirinya, apa nilainya, dan kemana arah hidupnya. Ketika identitas sudah jelas, opini eksternal tidak lagi mengguncang fondasi. Validasi luar hanya menjadi bonus, bukan kebutuhan. Secara spiritual pun, banyak ajaran menekankan niat sebagai pusat nilai, bukan pengakuan manusia. Kebaikan yang dilakukan karena ingin dilihat rapuh. Kebaikan yang lahir dari kesadaran, kokoh. Itulah sebabnya, orang dengan quiet confidence cenderung tidak reaktif terhadap kritik, tidak haus pujian, tidak iri pada sorotan orang lain, bukan karena mereka merasa paling hebat, tetapi karena mereka tidak sedang berlomba. Tanda-tanda quiet confidence. Quiet confidence tidak berisik, tetapi bisa dirasakan. Beberapa cirinya, bicara seperlunya, bertindak secukupnya. Mereka tidak merasa perlu mengomentari semua hal, tidak defensif saat dikritik. Mereka mampu memilah mana masukan, mana sekadar opini, konsisten, bukan sensasional, fokus pada proses, bukan impresi, nyaman dalam kesendirian, karena sumber energinya dari refleksi, bukan keramaian. Tidak membandingkan jalan hidup, mereka sadar, setiap orang punya timeline berbeda. Bahaya ketergantungan validasi eksternal. Di era media sosial, dopamin sering disalahartikan sebagai kebahagiaan. Setiap notifikasi memberi sensasi diterima, namun sifatnya sementara dan adiktif. Ketika harga diri dititipkan pada algoritma, yang terjadi adalah mudah cemas ketika tidak mendapat respons, membandingkan hidup dengan ilusi orang lain. Kehilangan arah autentik diri, dalam jangka panjang, ini melemahkan resiliensi mental, karena kekuatan sejati tidak dilatih dari pujian, melainkan dari ketahanan saat tidak dipuji. Cara membangun quiet confidence. Quiet confidence bukan bawaan lahir, ia dibangun. Beberapa langkah praktis, kurangi kebutuhan untuk menjelaskan diri, tidak semua orang harus mengerti Anda. Bangun kompetensi nyata. Kepercayaan diri paling stabil lahir dari kemampuan, bukan citra. Latih, refleksi rutin, jurnal, meditasi, atau muhasabah membantu mengenali diri. Batasi konsumsi validasi digital, gunakan media sosial sebagai alat, bukan cermin harga diri. Selaraskan tindakan dengan nilai hidup. Ketika hidup selaras, pengakuan menjadi tidak mendesak. Pada akhirnya, quiet confidence bukan tentang terlihat kuat, tetapi tentang menjadi utuh. Ia tidak membutuhkan sorotan, karena cahayanya berasal dari dalam. Dan mungkin pertanyaan terpentingnya bukan lagi, apakah dunia mengakui diriku? Melainkan, apakah aku sudah mengenali diriku sendiri? Atau selama ini hanya sibuk menampilkan versi yang ingin diakui? Karena bisa jadi, ketenangan yang kita cari di luar justru menunggu ditemukan di relung paling sunyi dalam diri kita. Dan di sanalah perjalanan ini sebenarnya baru dimulai.
Perjalanan menuju quiet confidence seringkali dimulai justru dari kelelahan. Kelelahan menjadi orang lain, kelelahan menjaga citra, kelelahan menunggu pengakuan yang tak pernah benar-benar memuaskan. Ada titik di mana seseorang berhenti berkata, "Lihat aku," dan mulai bertanya, "Siapa aku sebenarnya?" Saat tak ada yang melihat, di titik sunyi itulah fondasi kekuatan dibangun. Sunyi sebagai ruang pembentukan. Banyak orang takut kesendirian karena di sanalah suara batin terdengar paling jelas. Namun bagi pribadi dengan quiet confidence, kesendirian bukan ancaman melainkan ruang kalibrasi. Di sana ia meninjau ulang nilai yang ia pegang, luka yang belum sembuh, ambisi yang perlu diluruskan. Proses ini tidak instan, seringkali tidak nyaman, tetapi justru dari kejujuran terhadap diri sendiri, lahir stabilitas emosi yang tidak mudah digoyahkan dunia luar. Karena orang yang sudah mengenali gelapnya diri, tidak lagi panik menghadapi penilaian orang lain. Antara harga diri dan citra diri, ada perbedaan tipis, tetapi krusial. Citra diri dibangun untuk dilihat, harga diri dibangun untuk dirasakan. Citra membutuhkan panggung, harga diri tumbuh dalam keheningan. Itulah sebabnya, seseorang bisa terlihat sangat percaya diri di luar, namun rapuh ketika sendirian. Sebaliknya, orang dengan quiet confidence mungkin tidak mencolok, konsi, tetapi batinnya stabil. Ia tidak sibuk mengatur persepsi orang. Ia sibuk menjaga integritas dirinya. Dan integritas selalu lebih berat daripada impresi. Ketika tidak lagi mengejar sorotan, menariknya, saat seseorang berhenti mengejar validasi, justru penghormatan datang dengan sendirinya. Bukan karena ia mencarinya, tetapi karena manusia secara naluriah menghormati kestabilan. Ketenangan memberi rasa aman. Konsistensi menumbuhkan kepercayaan. Orang mungkin lupa kata-kata yang keras, tetapi jarang lupa pada kehadiran yang tenang. Quiet confidence bekerja seperti gravitasi. Tidak terlihat, namun terasa menarik. Ujian sebenarnya, namun kekuatan ini bukan tanpa ujian. Ada fase di mana kebaikan tidak dihargai, usaha tidak dilihat, niat disalahpahami. Disinilah banyak orang kembali lapar validasi. Tetapi pribadi dengan quiet confidence memilih tetap berjalan, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh tepuk tangan yang berubah-ubah. Ia bekerja dalam diam, bertumbuh tanpa perlu diumumkan, dan memperbaiki diri tanpa perlu disaksikan. Sebab baginya, menjadi lebih baik sudah cukup menjadi alasan. Pada akhirnya, quiet confidence bukan tujuan akhir, melainkan cara berjalan. Ia membuat seseorang tidak mudah goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh kritik, dan tidak kehilangan arah di tengah kebisingan dunia. Namun, perjalanan ini menyisakan satu perenungan halus. Jika suatu hari, semua pengakuan hilang, semua sorotan padam, dan tak ada lagi yang memperhatikan langkah kita, apakah kita masih memiliki alasan untuk tetap melangkah dengan utuh? Atau justru disitulah kita baru menyadari bahwa kekuatan sejati memang tidak pernah membutuhkan penonton? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu akan membawa kita masuk lebih jauh lagi ke lapisan kesadaran berikutnya yang belum banyak disentuh. Ada satu fase yang jarang dibicarakan, fase ketika seseorang tidak hanya berhenti mencari validasi, tetapi juga berhenti mendefinisikan dirinya dari luka masa lalu. Karena seringkali, kebutuhan akan pengakuan bukan lahir dari ambisi, melainkan dari kekosongan yang belum dipeluk. Seseorang ingin dipuji karena dulu jarang dihargai. Seseorang ingin terlihat hebat karena pernah merasa tidak cukup. Maka, quiet confidence yang sejati bukan sekadar soal sikap tenang di permukaan, tetapi keberanian menyembuhkan akar di kedalaman. Berdamai dengan masa lalu. Dalam pendekatan psikologi perkembangan, pengalaman masa kecil membentuk attachment dan persepsi nilai diri. Ketika seseorang tumbuh dengan validasi yang tidak stabil, ia cenderung mencari pengganti di luar dirinya saat dewasa. Namun penyembuhan dimulai ketika ia berhenti menuntut dunia mengisi kekosongan lama. Ia mulai memberi pengakuan itu kepada dirinya sendiri. Bukan dalam bentuk kesombongan, melainkan penerimaan. Menerima bahwa dirinya tidak sempurna, namun tetap bernilai. Dan dari penerimaan itulah lahir ketenangan yang tidak dibuat-buat, kekuatan yang tidak reaktif. Quiet confidence juga tercermin dari cara seseorang merespons konflik. Ia tidak tergesa membalas,
Tidak sibuk meluruskan semua kesalahpahaman. Tidak terpancing membuktikan diri, bukan karena lemah, tetapi karena selektif terhadap energi. Ia memahami prinsip psikologi sederhana. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua opini perlu diluruskan. Energi mental adalah sumber daya terbatas. Dan orang yang kuat tahu kemana harus mengarahkannya. Spiritualitas dalam diam, dalam perspektif spiritual, kekuatan yang tidak mencari sorotan sering dikaitkan dengan kemurnian niat. Berbuat tanpa perlu dilihat. Memberi tanpa perlu diketahui. Berproses tanpa perlu diumumkan. Karena ketika makna hidup digeser dari dilihat manusia menjadi bernilai di hadapan yang maha mengetahui, orientasi jiwa berubah total. Ketenangan pun lahir. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati tidak lagi bergantung pada penilaian yang berubah-ubah. Poa Atari Quiet Confidence. Seiring waktu, quiet confidence melahirkan kualitas batin yang khas, keteguhan tanpa keras kepala, rendah hati tanpa rendah diri, tegas tanpa perlu meninggikan suara damai, tanpa harus menarik diri dari dunia. Ia bukan kelembutan yang rapuh, melainkan kelembutan yang berakar kuat, dan justru karena tidak sibuk membuktikan diri, ia punya ruang lebih luas untuk bertumbuh. Namun, ada paradoks menarik di sini. Semakin seseorang membangun quiet confidence, semakin ia menyadari bahwa perjalanan mengenal diri tidak pernah selesai. Selalu ada lapisan ego yang perlu diluruhkan. Selalu ada niat yang perlu diluruskan. Selalu ada kesadaran yang perlu diperdalam. Sehingga pada satu titik, fokusnya bukan lagi bagaimana agar aku terlihat kuat, tetapi berubah menjadi bagaimana agar aku tetap jujur. Bahkan saat tidak ada yang melihat, dan mungkin disitulah bentuk tertinggi dari quiet confidence mulai menampakkan wujudnya. Bukan sekadar ketenangan dalam sikap, melainkan kejernihan dalam kesadaran. Sebuah keadaan di mana seseorang tidak lagi sibuk menjadi siapa-siapa, namun justru semakin utuh menjadi dirinya. Dan dari keutuhan itu, muncul satu pertanyaan lanjutan yang lebih sunyi. Jika diri ini sudah tidak lagi bergantung pada validasi, citra, bahkan luka masa lalu, untuk apa sebenarnya kita hidup, bertumbuh, dan berjalan sejauh ini? Pertanyaan yang tampak sederhana, namun jawabannya bisa membuka pintu pembahasan yang jauh lebih dalam lagi ketika seseorang tidak lagi bergantung pada validasi, tidak lagi dikendalikan citra, dan tidak lagi berjalan dari luka, masa lalu, maka ia tiba di satu persimpangan sunyi, persimpangan makna. Di titik ini, hidup tidak lagi sekadar tentang diakui, tetapi tentang dimengerti, bukan dimengerti orang lain, melainkan dimengerti oleh dirinya sendiri. Dari eksistensi menuju esensi, banyak manusia hidup pada level eksistensi. Sekadar ada, bergerak, berperan, namun quiet confidence mendorong seseorang naik ke level esensi, memahami mengapa ia ada. Pertanyaannya berubah, bukan lagi apa yang bisa membuatku terlihat berhasil, tetapi apa yang membuat keberadaanku bernilai. Disinilah orientasi hidup bergeser dari pencitraan menuju kontribusi. Karena saat diri sudah utuh, energi tidak lagi habis untuk membuktikan diri, melainkan tersedia untuk memberi arti, makna sebagai sumber kekuatan baru. Psikologi eksistensial menjelaskan bahwa manusia mampu bertahan dalam tekanan besar ketika ia memiliki makna. Makna memberi arah, makna memberi alasan, makna memberi daya tahan. Tanpa makna, validasi menjadi candu. Dengan makna, validasi menjadi tidak relevan. Orang dengan quiet confidence tidak lagi bertanya, apa yang bisa dunia beri padaku? Tetapi, apa yang bisa aku rawat, bangun, atau tinggalkan? Agar hidupku tidak sia-sia? Dan pertanyaan ini mengubah cara seseorang bekerja, mencintai, bahkan memandang penderitaan. Ketika ketenangan menjadi dampak, bukan tujuan. Menariknya, pada fase ini ketenangan bukan lagi sesuatu yang dikejar. Ia menjadi efek samping, karena seseorang yang hidup selaras dengan makna tidak mudah iri, tidak mudah goyah, tidak mudah kosong. Ia tahu untuk apa ia berjalan, meski jalannya sunyi. Dan kesunyian tidak lagi terasa sepi, karena di dalamnya ada arah. Ujian terakhir, ketulusan. Namun perjalanan ini tetap memiliki ujian paling halus. Apakah kita tetap berbuat baik saat tidak ada yang tahu? Apakah kita tetap menjaga integritas
Saat tidak ada konsekuensi sosial, apakah kita tetap meluruskan niat saat pujian tidak lagi menjadi godaan? Disinilah quiet confidence mencapai bentuk paling matang, kekuatan yang tidak hanya stabil secara psikologis, tetapi juga jernih secara moral. Ia tidak bergantung pada pengawasan luar, karena pengawas terkuatnya sudah hidup di dalam kesadaran. Dan pada akhirnya, perjalanan dari mencari validasi menuju mengenal diri hingga menemukan makna membawa seseorang pada satu kesadaran yang sangat hening bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kita dilihat, melainkan seberapa dalam kita hidup dengan sadar. Bukan tentang seberapa keras dunia mengakui kita, melainkan seberapa jujur kita menjalani peran yang dititipkan. Dan ketika kesadaran itu menetap, quiet confidence tidak lagi terasa seperti kekuatan. Ia berubah menjadi cara bernapas, cara berpikir, cara hadir di dunia tanpa perlu mengumumkan keberadaan. Namun dari sini, terbuka satu ruang refleksi yang lebih luas lagi. Jika setiap manusia sibuk menemukan makna hidupnya masing-masing, lalu di mana titik temu kita sebagai sesama? Apakah kekuatan batin cukup untuk diri sendiri? Atau justru memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk wajah kemanusiaan? Pertanyaan ini membawa kita melangkah ke pembahasan berikutnya tentang bagaimana quiet confidence tidak hanya menguatkan individu, tetapi juga diam-diam mengubah dunia di sekelilingnya. Pada akhirnya, quiet confidence bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, bukan pula tentang menarik diri dari dunia. Ia adalah tentang pulang ke dalam diri sendiri, ke tempat di mana kita tidak lagi mengemis pengakuan, tidak lagi gelisah oleh penilaian, dan tidak lagi lelah menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dari seluruh perjalanan ini, kita belajar satu inti yang sangat jernih, bahwa kekuatan sejati tidak dibangun di panggung, melainkan di ruang sunyi yang tidak disaksikan siapapun. Ia tumbuh saat kita tetap berbuat baik tanpa dilihat, tetap berjalan meski tidak dipuji, tetap jujur meski tidak ada yang menilai. Disitulah karakter ditempa, disitulah harga diri berakar, disitulah ketenangan lahir tanpa dibuat-buat. Quiet confidence mengajarkan kita bahwa validasi terbesar bukan datang dari luar, tetapi dari keselarasan antara hati, pikiran, dan tindakan. Saat apa yang kita yakini sejalan dengan apa yang kita lakukan dan selaras dengan nilai yang kita pegang, maka kita tidak lagi membutuhkan tepuk tangan, karena kedamaian sudah hadir lebih dulu. Untuk menerapkannya dalam kehidupan, tidak perlu langkah besar. Cukup mulai dari yang sederhana. Belajar tidak menjelaskan diri pada semua orang. Belajar menerima diri tanpa harus sempurna. Belajar membangun kemampuan, bukan sekadar citra. Dan belajar meluruskan niat, bahkan untuk hal kecil. Sedikit demi sedikit, fondasi itu akan menguat. Dan suatu hari, tanpa sadar, Anda akan menjadi pribadi yang tenang, tidak banyak bicara, namun kehadirannya menenangkan sekitar. Bukan karena Anda berusaha terlihat kuat, tetapi karena Anda sudah berdamai dengan diri sendiri. Maka, jika hari ini Anda masih merasa rapuh, masih sering mencari validasi, masih mudah goyah oleh penilaian, itu bukan kelemahan. Itu hanya tanda bahwa perjalanan ke dalam diri sedang dimulai. Dan ingatlah, ketenangan bukan sesuatu yang ditemukan di luar. Ia dibangun, dipelihara, dan ditumbuhkan di dalam. Di relung paling hening, tempat kita akhirnya memahami bahwa menjadi utuh jauh lebih penting daripada terlihat utuh. Dan dari keutuhan itulah, hidup dijalani dengan lebih sadar, lebih ringan, serta lebih bermakna dalam setiap langkah yang kita pilih ke depan.